Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm good, ma'am. I'm fine, thank you. Today we are going to learn a new material. But before we start the lesson, let me check your attendance first. Ma'am. Silahkan dengarkan namanya ya. Ya, ma'am. Sharon Alice Sultan. Reski Amelia, Yes, ma'am. Linda Wahyu Cahyani, Yes, ma'am. Fadila, Satu, ma'am. sakit. Ada sebabnya. Ada di grup untuk teman-teman. Syarifah Zakia, Yes, ma'am. minggu lalu hadir. Yes, ma'am. Anissa Marsa Muiz. Yes, ma'am. Oke. Jadi hari ini yang tidak hadir itu hanya Nur Fadila ya. Yes, ma'am. Oke, Nur Fadila sakit. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum kita memasuki materi, dan akan tunjukkan ke kalian terlebih dahulu sebuah teks. Kemudian kalian nanti akan baca dan pahami maksud dari teks tersebut. Yes, ma'am. Saya kasih kalian waktu 5 menit untuk membaca dan memahami teks di atas. Silahkan dibaca. Students read and understand the assigned reading for 5 minutes. Sudah dibaca semua teksnya? Sudah, ma'am. Sudah? Yes, ma'am. Nah, sekarang saya akan tunjuk satu orang untuk membaca teks di atas. Syarifah Zakia. Yes, ma'am. Ya, silakan. Durga Putra, you are invited to Ruang Guru High School farewell party which will be held on Sunday, June 28, 2019. Time 4 p.m. until 6 p.m. Place Committee Tebet number 100. We are excited to celebrate this party with you. See you there, farewell party crew. Oke, Bu. Berikan ketua untuk Jadi setelah membaca teks di atas, kira-kira apa yang muncul di pikiranmu? Materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Surat undangan, ma'am. Invitation letter. Ya, betul semua. Yes. Jadi hari ini kita akan belajar invitation letter atau surat undangan. Tapi sebelum masuk ke materinya, Mem akan jelaskan terlebih dahulu kepada kalian mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita yaitu ada dua. Yang pertama yaitu students will be able to understand what invitation letter are. Kemudian yang kedua yaitu student will be able to understand and identify the structure of invitation letter which includes receiver, body, and sender. Jadi kalian sudah bisa tangkap materi apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yes, ma'am. Baik, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan masuk pada materinya, yaitu yang pertama definition. Untuk slide definition atau pengertian dari invitation text, ada yang mau mencoba membaca? Saya, ma'am. Ya, silakan Dina Cahyani. Invitation letters are those letters that are written to invite individuals to a specific event. The main purpose of writing invitation letter is to coordinate the number of guests coming a few days before the date of the event. Okay, good. Jadi invitation letters are those letters that are written to invite individuals to a specific event. Jadi metodenya itu to invite individuals to a specific event. Jadi surat undangan itu sesuai dengan namanya, tujuannya yaitu untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Kemudian the main purpose of writing invitation letters is to coordinate the number of guests coming a few days before the date of the event. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya yaitu untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu sebelum acara tersebut dilaksanakan. Yang sampai sini sudah paham semua?
Yes, ma'am. Ada yang mau ditanyakan? No, ma'am. Sudah paham? Kemudian selanjutnya itu social function. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari invitation letter ini atau surat undangan? Jadi social functionnya yaitu to tell someone or more about an event to be held. Jadi untuk menginformasikan kepada seseorang atau lebih tentang event atau kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian atau to invite someone or more to go to the place or participate in a particular event or activity. Oke, sudah paham semua? Sudah, ma'am. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian structure. Jadi invitation letter ini memiliki 3 struktur. Yang pertama itu receiver, kemudian yang kedua yaitu body, dan yang ketiga itu sender. Untuk bagian receiver ada yang mencoba membaca? Ya, silakan Dea. Receiver, the name of the recipient or receiver who will be invited to attend the event Ya. Maksudnya apa Dea? adalah nama dari penerima surat undangan tersebut. Ya, betul sekali. Jadi struktur yang pertama dari invitation letter yaitu receiver atau bagian penerima dari surat yang akan kita tulis. Jadi bagian atas untuk invitation letter itu adalah nama penerima. Kemudian yang kedua yaitu body. Ada yang mau mencoba membaca? Ya silakan, saya saja. The body of the invitation, which generally contains name of the event, day and date, the time of the event, and place of the event. Ya, jadi bagian yang kedua atau struktur yang kedua dari invitation text yaitu body. Jadi di bagian body ini include empat poin. Yang pertama yaitu name. Jadi name of the event. Apa sih kegiatan apa sih yang akan dilakukan atau kegiatan apa yang untuk apa surat undangan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu day and date. Jadi kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu time of the event. Jam berapa kegiatan tersebut akan berlangsung, dari jam misalnya dari pagi sampai siang atau siang sampai malam dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu place of the event. Jadi place of the event itu di mana kegiatan tersebut akan berlangsung. Oke, kemudian bagian yang ketiga yaitu sender. Ada yang mau mencoba membaca? Ya silakan. Nisa Alfarisa. Yes, sender. The name of the sender who will invite the recipient to attend the event. Ya, maksudnya apa, Nisa? Maksudnya yaitu bagian sender yaitu nama dari pengirim yang akan mengundang perundangan untuk menghadiri suatu acara. Betul sekali. Jadi seperti yang dikatakan oleh Anissa bahwa bagian yang ketiga dari invitation letter itu adalah sender. Jadi di bagian sender ini memuat nama pembuat undangan atau nama orang yang mengundang kepada undangan yang dituju. Oke, paham semuanya? Paham, ma'am. Oke, karena sudah paham, kita lanjut ke bagian latihan. Jadi silahkan kalian baca teks ini. Saya beri kalian waktu 5 menit untuk membacanya. Students read and understand the assigned reading for 5 minutes. Sudah, ma'am? Sudah? Sudah semua? Yes, ma'am. Oke, baiklah. Jadi dari teks ini ma'am mau kalian tentukan strukturnya. Jadi seperti yang ma'am jelaskan tadi, struktur dari invitation text itu ada 3. Jadi karena kalian sudah paham dengan materinya, maka ma'am akan tunjuk satu persatu dan kalian untuk naik, menunjuk atau mengidentifikasi struktur dari invitation letter. Dimulai dari Anissa Alfarisa Muiz. Silahkan naik. Identifikasi yang mana yang termasuk receiver. Jadi menurut Anissa, receiver dari invitation letter ini yaitu Adi.
Yes, ma'am. Adi. Apa kalian semua setuju? Yes, ma'am. Ya betul. Jadi bagian penerima dari invitation letter ini yaitu Adi. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa receiver ini berada di paling awal atau di atas, di bagian atas invitation letter. Oke, berikan aplaus untuk Anissa. Kemudian untuk bagian selanjutnya itu body of the invitation letter. Saya tunjuk Syarifah Zakia. Jadi Syarifah Zakia silakan identifikasi yang mana yang termasuk body dari surat undangan ini. Jadi menurut Syarifah Zakia, yang termasuk body dari surat undangan ini dari sini sampai sini. Yes, ma'am. Oke. Ada pendapat lain? Atau semua setuju dengan Syarifah? Setuju, ma'am. Yakin? Yakin. Jadi betul sekali. Jadi seperti yang Mem jelaskan sebelumnya, kalau invitation letter itu memuat yang pertama yaitu kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Nah di sini kegiatan apa Syarifah Zakia yang akan berlangsung? Grand opening of Oke. restaurant. Nah sekali grand opening. Jadi kegiatan yang akan berlangsung atau tujuan dari invitation letter ini yaitu untuk kegiatan grand opening yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni. Jadi ini termasuk the day and date of invitation letter. Kemudian place-nya Syarifah At the restaurant Spice of Life. Oke, good. Jadi benar. Berikan aplaus untuk Syarifah Zakia. Kemudian untuk bagian yang terakhir yaitu sender. Saya akan tunjuk dia. Tadi dia main HP terus. Silakan naik. Silakan tunjukkan yang mana sender dari surat undangan. Jadi menurut Rizky Amelia Faisal, sender dalam surat undangan ini adalah Rizky. Yes, ma'am. Oke, betul sekali. Jadi seperti yang dijelaskan atau yang saya jelaskan tadi, bahwa sender itu selalu berada di akhir atau di bagian bawah dari surat undangan. Oke, karena kalian semua sudah paham, Mem akan lanjut ke materi selanjutnya. Masih semangat semua? Masih, ma'am. Oke, aktif semua ya? Oke, materi selanjutnya itu accepting and declining invitation. Jadi ketika seseorang mengirimkan kita surat undangan, maka kita bisa menerima ataupun menolak surat undangan tersebut. Nah, bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk menjawab maupun menolak dari surat undangan tersebut? Maka ada contoh kalimat yang bisa kalian ikuti. Contohnya dari accepting yaitu seperti thank you so much for the invitation, atau thank you very much for inviting me, dan seterusnya. Silakan kalian nanti baca sendiri ya. Nah, kemudian untuk bagian declining, contohnya yaitu thank you is no for me, but I'm sorry I have to leave this city tomorrow. Kemudian silakan Syarifah Zakia baca contoh declining yang lain. I'm sorry, but I have a previous engagement. Ya, betul. Dea, silahkan baca setting 1. Thank you very much for inviting me. Itu sudah saya sebutkan tadi, baca yang lain.
Sure, what did you have in mind? Ya, betul sekali. Jadi itulah tadi contoh kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menerima ataupun menolak surat undangan. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? No, ma'am. Tidak ada? No, ma'am. Yes, ma'am. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, ma'am. Serius? Yes. Sudah paham? Sudah, ma'am. Oke, karena saya anggap kalian sudah paham, kita masuk. Soal ini, ma'am. Gampang? Yes, Oh, ma'am. ya, I'm oke. very excited. Wah, sangat semangat ya Dinda waktu ini. Dinda Wahyu Cahyani ya. Sorry, Mem lupa. Selanjutnya karena kalian sudah paham, jadi Mem akan kasih lagi latihan. Me. Ya silakan Dinda Wahyu Cahyani. Yang dari tadi sangat-sangat semangat untuk belajar ya. Terima kasih, ma'am. Semangat untuk writing. Yes, ma'am. Silakan diisi semua kotaknya. Satu baris, setiap kotak satu baris. Satu kotak satu baris di dalam Cahyani. Sisakan untuk temannya yang lainnya. Iya, ma'am, tapi tidak selesai itu, ma'am. Oh. Silahkan dilanjutkan. Yang lainnya ketawa-ketawa ya. Nanti giliran kalian main tunjuk kalau tidak bisa menjawab, awas. Ini silakan. Wait, ma'am. Making an invitation. Yang lain silahkan dibaca-baca ya, nanti kami tanya-tanya. Oke, sudah. Yes, ma'am. Jadi untuk kotak yang pertama di Wahyu Cahyani menjawab untuk bagian making an invitation. How about going to the following part? Apa kalian semua setuju kalau kalimat ini termasuk dalam making an invitation? Yes, ma'am. Setuju? Setuju. DRS setuju? Yang mana, ma'am? Yang ini. Apakah kalimat ini termasuk dalam making an invitation? Yes, ma'am. Ya oke. Ya betul sekali. Jadi kalimat ini termasuk dalam making an invitation. Kemudian untuk kotak yang kedua yaitu accepting an invitation. Jadi Dinda Wahyu Cahyani memilih kalimat yes, thank you. Apa kalian semua setuju? Setuju. Yes, ma'am. Setuju. Mana suaranya semua? Setuju. Agree. Yes. Oke, thank you. Jadi betul. Untuk kalimat ini termasuk dalam accepting an invitation. Oke, yang terakhir yaitu refusing an invitation. Sorry, I have already made plans for Saturday. Apa kalian setuju dengan kalimat ini termasuk dalam refusing an invitation? Yes, ma'am. Setuju. Atas dasar apa kalian bilang setuju? Ada pendapat? Dari kata sorry, ma'am. Kalau kata saya mengamalkan apa? Artinya dia tidak bisa datang, jadi makanya dia meminta maaf. Ya betul sekali. Berikan aplaus untuk Syarifah Zakia. Betul. Menjadi ya, berikan aplaus untuk Dinda Wahyu Cahyani. Jadi untuk selebihnya saya akan tunjuk lagi satu orang. Ya, Syarifah Zakia kelihatan sangat bersemangat untuk menjawab soal. Silakan isi satu kalimat satu kotak.
Ya, semuanya jangan ketawa-ketawa ya. Maaf, ma'am. Kalian sudah paham? Sudah tahu ya? Paham, Maaf, ma'am. Iya. Sorry with that. Yang lain perhatikan ya, nanti saya tunjuk, saya tanya-tanya, kalian tidak tahu. Ya silakan deh Rizky, kenapa? Mau minum. Mau minum, haus, minum juga haus. Ya silakan pergi. Jangan lama-lama ya. Jadi terima kasih Syarifah. Kemudian menurut Syarifah kalimat yang dia pilih untuk dimasukkan ke making an invitation itu would you like to join us? Apa kalian semua setuju? Yes, ma'am. Setuju. Setuju, ma'am. Ya betul. Jadi untuk kotak yang kedua yaitu accepting an invitation, that would be wonderful. Apa kalian semua setuju? Setuju, ma'am. Serius. Serius, ma'am. Ya betul. Untuk bagian yang ketiga yaitu refusing an invitation. Syarifah menjawab, I'm full, sorry, but I have other plans. Menurut kalian ini termasuk kalimat refusing an invitation atau tidak? Termasuk, ma'am. Dari kata apa yang kalian bisa identifikasi? I'm awfully sorry. Apa artinya itu Anissa? Saya benar-benar minta maaf. Oh, oke, jadi betul sekali. Berikan aplaus untuk Sarika dan jadi untuk yang lainnya silakan kalian isi sendiri nanti sebagai latihan di rumah. Akan sebelumnya mengakhiri pertemuan kali ini, ada yang ingin ditanyakan? No? Semua sudah paham? Yes, ma'am. Oke, silakan kalian pikirkan, kalian pahami materi yang saya tuliskan tadi. Kemudian memang akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, semua sudah. Saya, Ya, silakan. Dinda sangat bersemangat. jadi dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, Ya, yang betul. dapat saya simpulkan itu kalau cara menulis surat undangan itu yang pertama itu harus ada pengirimnya, harus ada nama penerimanya, harus ada isi atau body dari invitation letter tadi. Terus jika kita ingin mengundang seseorang untuk datang ke sebuah undangan, Ke sebuah kegiatan. ya itu memang maksud saya tadi. I'm sorry about that. Ya. We use saya menggunakan Kita bisa menggunakan, kita bisa menjawabnya dengan dua pilihan. Kita bisa menjawab dengan menghadiri, artinya kita menerima surat undangan, atau kita ingin declining. yes, ma'am. Oke, good. Berikan aplaus untuk keluarga. Jadi itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum mengakhiri pertemuan ini, memang ingin kasih kalian tugas sebagai bahan evaluasi kalian, yaitu memang akan tugaskan kalian untuk membuat satu surat undangan. Jadi memang sudah siapkan tiga topik dari surat undangan. Silakan kalian pilih salah satunya saja
Kemudian kalian buatkan dalam aplikasi Microsoft Word. Kemudian kalian kirim dan satukan di Google Drive. Oke, Ma'am. Oke, sudah paham semua tugasnya? Yes, yes. Oh ya, jadi kalian pilih salah satu dari ketiga topik ini. Jadi tugasnya itu individu ya, bukan Yes, berkelompok. Apa deadline? Oh, deadline-nya itu besok 2359. Sudah paham semua tugasnya? Sudah, Ma'am. Ya, oke. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini karena sudah jam 10 waktunya istirahat. Jadi nggak tahu kalian pasti lapar ya. Apalagi di RS kita nih sudah minum, pasti mau lagi makan. Oke, cukup sekian dari Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa dikumpul besok ya. Yes, Ma'am.